Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Saskia Damara Rizky dengan NIM 1107625056 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, kelas B angkatan 2025. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran mengenai materi pecahan untuk memenuhi tugas mata kuliah aritmatika. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Kita awali dengan definisi pecahan terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai contoh pecahan 1/3. 1/3 itu berarti kita membuat 3 buah kotak, dan 3 buah kotak itu kita isi 1. Kita arsir 1. Jadi 1/3 itu sama dengan 1 dari 3 bagian. Selanjutnya ada pecahan campuran. Di sini saya mempunyai contoh pecahan campuran, yaitu adalah 1/1/3. 1/1/3. Kita mulai dari 1. 1 itu adalah keseluruhan utuh. Jadi 3 dari 3 bagian itu adalah 1. Atau kita bisa sebut 1 sama dengan 3/3. Sedangkan 1/3 itu adalah 1 dari 3 bagian. Jadi kita cukup arsir 1 bagian saja atau 1 kotak saja. Itu adalah 1/3. Jadi 1/1/3 jika kita gabungkan itu adalah 3/3 ditambah dengan 1/3. Atau 1/1/3 sama juga dengan 4/3. Oke, selanjutnya kita masuk ke pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang angka pembilangan penyebutnya itu berbeda namun memiliki nilai yang sama. Contohnya di sini saya mempunyai pecahan 1/2 atau 1 dari 2 bagian. Nah, 1/2 ini bisa kita bagi lagi menjadi masing-masing menjadi 2. Itu hasilnya itu sama dengan 2/4 karena ini ada 4 kotak dan yang diarsir itu ada 2. Jadi 2/4. Nah, 2/4 ini bisa kita bagi lagi menjadi masing-masing kita bagi 2 lagi. Itu hasilnya sama dengan 4/8. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4, sama juga dengan 4/8 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke operasi bilangan untuk pecahan. Yang pertama itu ada penjumlahan. Penjumlahan terbagi menjadi 2, penjumlahan penyebut yang sama dan penjumlahan penyebut yang berbeda. Di sini, yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan penyebut yang sama. Saya mempunyai soal 1/5 ditambah 2/5. Kita mulai dari 1/5. 1/5 itu kita buat 5 kotak, kita isi 1. Itu adalah 1 dari 5 bagian. Kemudian ditambah dengan 2/5. 2/5 berarti kita isi 2 kotak. Jadi 2 dari 5 bagian. Nah, kita hitung berapa banyak jumlah kotak yang diarsir. Di situ ada 1, 2, 3. Jadi 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. Selanjutnya itu ada penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, di sini saya mempunyai contoh 1/4 ditambah 1/2. 1/4 itu adalah 1 dari 4 bagian. Jadi kita arsir 1 bagian, lalu 1/2 itu berarti 1 dari 2 bagian. Kemudian kedua kotak ini kita gabung menjadi 1. Kita gabung menjadi 1 itu jadinya ada 8 kotak. Nah, kita masukkan kembali 1/4 ini tadi, kita gabungin jadi sama begini. Jadi ini adalah 2/8. Sedangkan 1/2 tadi kalau kita masukkan ke dalam kotak 8 kotak ini, jadinya itu adalah 4/8. Karena mereka sudah sama, jadi kita tinggal jumlahkan. Ada berapa banyak kotak yang diarsir? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah 1/4 ditambah 1/2 itu sama dengan 6/8. Oke, contoh lain saya akan menggunakan media kertas. Di sini soalnya tadi itu ada 1/4 ditambah 1/2. 1/4 kita lipat dulu menjadi 4 bagian. Kertasnya jadi 4 bagian. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadi terbagi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Lalu kita arsir 1 dari 4 bagian tersebut. Oke, setelah diarsir, kita lipat menjadi 1/2 dengan arah yang berlawanan atau menjadi 2 bagian.
Kita lipat jadi area yang berlawanan seperti ini. Kita buka jadi seperti ini. Lalu kita arsir satu bagian. Nah, bisa kita lihat di sini ada berapa jumlah bagian yang terarsir. Khusus untuk yang terkena 2 kali ini itu dihitung 2 kali ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1/4 ditambah 1/2 hasilnya adalah 6. Dari berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya adalah 6/8. Selanjutnya itu ada operasi pengurangan. Pengurangan juga terbagi menjadi 2, pengurangan dengan penyebut yang sama dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama, ini ada pengurangan dengan penyebut yang sama. Di sini saya mempunyai contoh soal yaitu 4/5 dikurang dengan 1/5. Kita masukkan dulu 4/5. 4/5 itu berarti 4 dari 5 bagian. Lalu 1/5 dikurang dengan 1/5 itu berarti 1 dari 5 bagian. Kemudian di sini berarti 1/5 itu kan ada satu kotak yang diarsir. Nah, kita menghapus atau menghilangkan satu kotak dari 4/5. Awalnya kita tulis dulu, ini ada 4/5 kan, ada 4/5. Lalu kemudian kita hilangkan 1, jadinya sisanya adalah 3/5. Yang kedua, itu ada pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Di sini saya mempunyai contoh 1/3 dikurang 1/6. 1/3 itu berarti 1 dari 3 bagian, sedangkan 1/6 itu adalah 1 dari 6 bagian. Nah, ini kan belum sama nih kotaknya, nggak bisa kita langsung kurang. Gimana caranya itu adalah dengan menyamakan kotaknya terlebih dahulu. Dengan yang 3 kotak tadi, yang 1/3 tadi kita ubah jadi ada 3 kotak. Jadi masing-masing kita ubah jadi ada 3 kotak. Ada 6 kotak. Jadi 1/3 tadi itu sama dengan nilainya sama dengan 2/6. Dan 1/6-nya itu tetap. Karena sudah ketemu nih 2/6 dan 1/6 itu sudah bisa dikurang. Jadi 2 dikurang 1 itu adalah hasilnya adalah 1. Jadi 1/3 dikurang 1/6 hasilnya adalah 1/6. Selanjutnya di sini saya mempunyai operasi perkalian. Ada contoh soal di sini ada 2 kali 1/3. 2 dikali 1/3 itu sama saja dengan 1/3-nya ada sebanyak 2 kali. Jadi kita buat 1/3, ini ada 1/3, 1 dari 3 bagian, dan dibuat 2 kali, 1 dari 3 bagian. Nah, kita hitung ada berapa banyak jumlah yang diarsir, ada 1, 2. Jadi 2 dikali 1/3 itu adalah 2/3. Soal perkalian selanjutnya, ini ada contoh soal, ada 2/3 dikali 3/4. Kita masukkan terlebih dahulu, 2/3 itu berarti 2 dari 3 bagian. Sedangkan 3/4 itu berarti 3 dari 4 bagian. Setelah itu, kotak dari 2/3 dan 3/4 kita gabung menjadi 1, itu menjadi sebanyak 12 kotak. Nah, kita masukkan kembali warna-warna atau posisi yang sama seperti tadi. 2/3 itu kalau kita masukkan ke 12 kotak tadi, itu berarti sama dengan 8/12. Sedangkan 3/4 kalau kita masukkan, itu jadinya sama dengan 9/12. Setelah itu, kita lihat 8/12 sama 9/12 tadi, kita gabungkan, di manakah yang posisi yang kedua-duanya terarsir. Yang posisi yang dua-duanya terarsir itu adalah jawabannya. Di sini ada berapa yang kedua-duanya terarsir? Di sini saya menggunakan simbol warna hijau ya, karena gabungan dari kuning dan biru menghasilkan hijau. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total dari 2/3 dikali 3/4 adalah 6/12. Oke, di sini kita coba contoh lain ya dengan media menggunakan kertas dan juga mika. Di sini contoh soalnya kan tadi ada 2/3 dikali 3/4. Kita arsir dulu 2/3 itu berarti 2 bagian dari 3. Arsir. Sedangkan untuk 3/4 itu berarti 3 dari 4 bagian. Arsir.
1, 2, 3. Nah, setelah kita arsir, kemudian kotak yang vertikal dan juga horizontal ini kita gabungkan menjadi satu. Jadi seperti ini. Jadi ada 12 kotak. Kita masukkan ulang di sini tadi. Jadi di sini kita hitung ulang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 per 12. Untuk yang tadi 3 per 4 itu kan tadi seperti ini. Kalau kita hitung ulang itu jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 12. Kemudian kita gabungkan kedua warna tersebut. Kita gabungkan, kita taruh warna kuning tadi, arsiran kuning, dan arsiran warna birunya. Nah, bisa dilihat ada kotak yang berwarna hijau atau gabungan dari keduanya. Itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya itu adalah 6 per 12. Operasi yang terakhir ini ada operasi pembagian. Di sini saya mempunyai contoh soal pembagian pecahan. Di sini ada 1/4 atau 1/4 dibagi dengan 1/3. Kita tulis dulu 1/4-nya ini itu adalah 1 dari 4 bagian. Sedangkan 1/3 itu adalah 1 dari 3 bagian. Kemudian kotaknya kita gabung, jadi ada 12 kotak kan masing-masing. Kita gambarkan ulang, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita lihat yang di atas itu jadi ada berapa kotak yang diarsir? Ada 1, 2, 3. Jadi ada 3. Untuk yang di bawah itu ada berapa kotak yang diarsir? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi hasil dari 1/4 dibagi 1/3 adalah 3/4.